ya. Jadi semua orang mengurusi itu. Nah, kita menganut prinsip ketersediaan itu terdiri dari 3 komponen: produksi, kemudian cadangan, urusannya Pak Bulog, dan satu lagi yang mungkin oleh banyak NGO tidak suka dengan istilah ini. Kalau 1 dan 2 nggak cukup, kita boleh impor. Ya, jadi kita tidak menganut kemandirian pangan. Kita menganut ketahanan pangan dengan 3 komponen itu. Ketersediaannya bisa dari produksi sendiri, dari cadangan, dan dari impor. Kenapa? Karena memang pangan ini produksi dari subsektor pertanian, subsektor perikanan, subsektor peternakan, subsektor yang sangat tergantung kepada alam dan juga musiman, sehingga dan selain itu juga produknya tidak bisa disimpan lama, sehingga kalau produksi tinggi mau tak mau kita harus ekspor. Karena kita nggak bisa menyimpannya seperti onderdil mobil selama 5 tahun tanpa mengalami degradasi dalam hal kualitasnya. Jadi kita di Indonesia mengizinkan komponen yang ketiga itu, dan sebagai contoh di sini, langsung lagi, saya berikan contoh di sini dari 10 bahan pangan kita sebetulnya hanya 3 yang kita swasembada penuh, ya, telur ayam, daging ayam, dan minyak goreng. Yang lainnya itu kita masih impor, dan impor yang paling besar itu ada di komponen daging sapi dan juga bawang putih, ya. Jadi kita nggak boleh anti dengan ekspor dan impor itu. Nah, untuk kondisi Sumatera Utara sendiri, lanjutkan slide nomor 5. Untuk kondisi Sumatera Utara sendiri, sebetulnya Sumatera Utara bukan daerah rawan pangan ya. Kalau kita membaca dari peta kerawanan, peta ketahanan dan kerawanan pangan untuk tahun 2019. Karena 2020 nggak bisa kita jadikan rujukan, itu situasi yang abnormal dan kita nggak bisa mengambil satu kesimpulan dari situasi yang abnormal. Jadi 2019 itu masih normal. Dalam situasi normal itu, Sumatera Utara bukan termasuk daerah yang rawan pangan. Hanya ada 1 kota yang masuk di sana perlu diperhatikan, yaitu kota Gunung Sitoli. Kerawanannya pun hanya ada di kerawanan rendah, jadi tidak berat. Bahkan lagi, Sumatera Utara termasuk salah satu sentra produksi pangan. Jadi kita ini lumbung pangan untuk 4 komoditi: beras, jagung, ubi kayu, dan daging sapi. Walau yang terakhir ini saya agak bingung di mana daging sapinya menumbuhkan, karena harga daging di kita cukup tinggi. Nah, ini kondisi Sumatera Utara. Kembali ke slide 2. Dari segi ketersediaan, ini urusannya orang pertanian, ya. Ini urusannya orang pertanian, karena ini menyangkut aspek produksi dan aspek ada 2 masalah kita sebetulnya di ketersediaan ini. Pertama, produksi. Masih banyak produk pangan kita, produktivitasnya itu jauh di bawah potensi yang ingin dicapai. Dalam banyak produk ini, termasuk daging sapi, kan pernah mencoba, dulu alasannya karena genetika. Ternyata nggak kayak sudah mencoba membeli anak sapi dari DJ, kemudian dipelihara dengan baik menggunakan pakan yang dibuat sendiri dari limbah minyak sawit. Bisa juga segemuk sapi-sapi yang kita datangkan dari Australia. Persoalan kami waktu itu adalah pemasarannya, ya. Mungkin karena bukan pedagang, jadi nggak pintar untuk bernegosiasi. Nah, jadi dari segi produksi kita masih punya gap besar. Yang kedua, itu tadi ulang ibu itu, from farm to the table, masih terlalu banyak produk pangan ini tercecer dan hilang pasca panennya. Jadi penanganan pasca panen ini masih perlu dibenahi. Dan dalam hal inilah teknologi itu dibutuhkan. Ya, dalam hal inilah teknologi itu dibutuhkan. Di sini saya memperkenalkan penerapan teknologi yang sederhana untuk peningkatan produksi pangan. Masuk ke slide nomor 7, yaitu aplikasi atau penerapan metode penanaman padi teknik strip. Ya. Jadi sistem penanaman tadi yang intensif, ini teknologinya sebetulnya sederhana karena apa? Nggak ada hal baru di sana.
gagal baru di sana. Apa yang dilakukan petani ini itu juga yang kita lakukan, melakukan benih, terjadi pembenihan, menanam dengan jarak tanam, mengatur air dan sebagainya. Tapi kami memodifikasinya dalam arti yang pertama adalah benihnya kami seleksi, ya, benihnya kami seleksi. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin nggak percaya, benih bersertifikat yang ada di pasar itu hasil pengalaman kami 10% itu nggak baik, ya, dia itu harus kami buang. Nah, baru benih ini nanti kita semaikan dan dalam umur 10 hari kita pindahkan ke sawah dengan teknik satu lubang satu tanaman. Padi itu akarnya itu bisa menghasilkan tanaman baru. Jadi pengalaman kami dari satu bibit itu anakannya itu bisa sampai 86, itu yang tertinggi. Nah, kami sudah menerapkan ini sejak tahun 2013 di berbagai tempat, di Dolok Masihul, di Perbaungan, di Pantai Cermin, Pak Samse waktu itu di Kecamatan Pakam. Hasilnya Bapak Ibu, kami bisa mencapai panen 8 sampai 10 ton per hektar. Rata-rata Sumatera Utara itu ada sekitar 5,5 Pak, 5,5. Nah, baru-baru ini ini dikerjakan langsung oleh teman kami, Pak Perlando dengan Kantor Raya Tampu Bolon. Ini hasil yang sudah kami publikasikan di jurnal, sudah melalui interview. Mereka mencoba menerapkan cara yang sama, tetapi sekarang dengan lebih maju lagi, dikurangi penggunaan pupuk separuh. Semua pupuk digunakan, penggunanya hanya separuh, dan hasilnya bapak-bapak dan ibu-ibu, hasil panen meningkat dari 5,4 ton menjadi 8,75 ton. Artinya apa? Kita bisa sebetulnya mendobelkan, ya, menaikkan produksi padi sampai 2 kali lipat dengan teknik sederhana ini. Dan ini bukan uji lab. Kami tidak merekayasa benih seperti umpamanya IPB 3S. Jadi kami tidak merekayasa benih seperti IPB 3S yang itu pun hanya mampu sampai 12 ton per hektar. Tapi kami menggunakan benih yang ada di pasar, diseleksi lebih jauh, dan penggunaannya tinggal 10% saja dari penggunaan yang biasa, karena hanya satu sekarang untuk setiap lubang, yang biasanya mereka bikin 5 sampai 6. Nah, jadi dari segi impact sebetulnya kami berani mengatakan kita nggak punya masalah sampai sejauh ini untuk masalah ketersediaan pangannya. Dicatat itu ketersediaan pangan. Kedepan kami merencanakan analisis lebih lanjut dengan mengikutkan analisis tanah, Pak Kadis, ya, atau yang mewakili analisis tanah, karena kita sekarang kan udah masuk ke precision agriculture. Kami mau menganalisis tanah untuk mengetahui sehingga kita bisa merencanakan produksi. Umpamanya, kalau kami mau menghasilkan 9 ton per hektar, berapa banyak pupuk, berapa banyak urea, berapa banyak SP36, berapa banyak KCL, dan seterusnya. Kalau kita mau mengurangi penggunaan pupuk, oke, berapa ton nanti output kita. Jadi rancangan kami ke depan masuk ke yang lebih presisi, sehingga dengan data ini nanti di berbagai tempat kita bisa memberikan rekomendasi target panen Bapak itu berapa. Kalau untuk target panen seperti itu, gunakanlah aplikasi pupuk seperti ini. Nah, tapi satu nilai penting dari percobaan ini atau kegiatan kami ini adalah kita membutuhkan bahan organik yang sangat tinggi, ya, sampai 20 ton per hektar. Tapi sebenarnya nggak sulit, limbahnya Cerangi itu kan udah mencapai seperti itu. Nah, selain di padi, kami juga sekarang sedang menginventarisasi tanaman ubi kayu lokal berproduksi tinggi. Jadi sekali lagi tidak merekayasa. Yang ada dalam koleksi kami ada ubi kayu asal Samosir yang bisa menghasilkan 25 kg per batang dalam umur 8 bulan.
Dan dari Lumban Julu itu ada ubi kayu yang menghasilkan 40 kg per batang. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau selama ini kita hanya bisa memanen 30-40 ton singkong per hektar, dengan yang 40 kilo ini potensinya adalah 400 ton per hektar. Oke, kita hanya mampu mencapai 75%, 300 ton per hektar, 10 kali lipat dari apa yang kita capai sekarang. Barangnya ada, bukan hasil rekayasa, sedang diperbanyak ya. Berbeda dengan ubi karet yang pernah diperkenalkan di Sertang Bedage ya, Pak. Saya dulu dengan Ibra itu dengan Pak Sukirman dan waktu Pak Sabarudin ya. Setelah itu nggak ada lagi, udah generasi berikutnya. Nah, kalau yang di Sertang Bedage itu rekayasa. Mereka tempel batangnya, jadi bawahnya ubi, atasnya itu karet. Jadi daunnya banyak sehingga menghasilkan di depan. Itu kan masih butuh pekerjaan juga. Dengan ubi rakyat yang dari Samosir dan dari Lumban Julu ini, kita tinggal memotong dan menanamnya. Jadi tadi informasi siapa tadi? Ada 7.000 hektar lahan. Saya nggak bisa bayangkan apa yang kita bisa capai dengan ini. Ya, hanya dengan ubi, 1 hektar ubi barangkali itu seimbang dengan 5 atau 6 hektar kelapa sawit penghasilannya itu per tahun. Ya, jadi ini kerja-kerja kita yang sedang kami terapkan. Sekali lagi kami tidak mengandalkan alat-alat yang canggih untuk menemukan sebuah varietas yang kuat. Kami hanya mencari apa yang ada di lokasi, kemudian memperlakukannya dengan baik, dan keluarlah output seperti itu dari sisi ketersediaan. Kembali ke 3 jam. Dan yang terakhir, aspek saya harus menyinggung sebelumnya satu lagi. Saya harus menyinggung aspek keterjangkauan ini. Ini berkaitan dengan kondisi ekonomi suatu daerah dan negara. Ya. Jadi bisa saja rumah tangga itu tidak menghasilkan produksi sendiri, tapi dia bisa membeli bahan pangan itu dari penghasilan di luar pertanian. Itu tahan pangan juga. Inilah yang mengakibatkan umpamanya kita nggak berani mengatakan Hong Kong dan Singapura itu rawan pangan. Walaupun produksi pangannya per kapita itu nyaris nol. Karena apa? Dia punya uang banyak untuk membeli bahan pangan melampaui apa yang dipersyaratkan. Nah, untuk ini ada satu catatan yang harus kita ingat, bahwa di Sumatera Utara ya, terkait dengan pangan atau malah secara keseluruhan, kita nggak boleh menganggap petani kita itu sebagai produsen neto. Ya, mayoritas petani di Sumatera Utara itu adalah konsumen neto dalam hal pangan. Mereka lebih banyak membeli ketika paceklik daripada menjual ketika panen. Nah, ini nanti yang membuat kebijakan itu akan menjadi lebih rumit ya. Ini benar-benar nggak bisa lagi sektoral. Kita mau membantu pertanian, ternyata bukan petani yang kita bantu. Kita mensubsidi pupuk, yang menikmati subsidi pupuk itu bukan petani yang memang hidup dari pertanian. Jadi hasil penelitian saya, 40-70% rumah tangga kita ini berpenghasilan, rumah tangga petani kita ini berpenghasilan juga dari kegiatan di luar usaha taninya. Itu yang kita sebut dengan off-farm employment dan off-farm income. Di kota kemungkinannya makin banyak, jadi buruh di pabrik, kerja bangunan, industri rumah tangga dan sebagainya. Di desa itu hanya berdagang atau menjadi buruh tani. Nah, artinya apa? Ya, kembali kita malah untuk keterjangkauan ini larinya ke kebijakan ekonomi yang paling mendasar. Itu yang akan dijawab nanti mungkin oleh Bapak ini. Dan Sumatera Utara itu agak aneh ya. Sumatera Utara mundurannya maju lagi terus. Kita tinggi ekspor, tinggi investasi asing, tapi ini nggak ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, lanjut lagi yang kedua. Jadi kemudian, jadi apa yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita?
Terus pertumbuhan ekonomi kita itu didorong oleh konsumsi rumah tangga. Kenapa bisa begitu? Karena investasi kita itu di hal-hal yang mendasar, bukan yang di hilirisasi. Jadi dari 100 tahun yang lalu, tahunnya kita hanya menjual minyak sawit yang direbus pakai air dan keluar minyaknya. Hanya menjual keram rubber yang dijemur getahnya menjadi keram rubber. Saya berpikir, kenapa nggak kita tentukan seperti Freeport itu? Jangan perpanjang HGU-nya Dunlop, Bridgestone, dan Goodyear di Sumatera Utara kalau mereka tidak mau mendirikan pabrik ban di sini. Jadi sudah waktunya kita memaksa investasi asing itu ke hilir. Barulah ada gunanya untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Ini mungkin sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan tidak melampaui waktu, Pak Moderator. Terima kasih atas perhatiannya.